bisa hadir, harus izin kepada student development dan mengisi form perizinan. Yang kedua, wajib mengerjakan setiap assignment yang diberikan. Yang ketiga, diharapkan hadir di Zoom meeting tepat waktu. Jika berhalangan, harus izin kepada student development. Yang keempat, menyalakan kamera sebagai bentuk etika terhadap speakers. Jika berhalangan, harus izin kepada student development. Oke, jadi mumpung aku udah mention juga, ayo teman-teman semua yang lagi nggak berhalangan, jadi aku sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang mau mengaktifkan kameranya. Oke? Lalu yang kelima, menonaktifkan mikrofon selama kelas berlangsung, kecuali saat diberikan kesempatan untuk on mic. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk raise hand terlebih dahulu ya. Lalu yang keenam, jika selama kelas berlangsung tidak sengaja leave dari Zoom meeting dikarenakan terkendala jaringan, itu bisa disampaikan kepada student development-nya ya teman-teman. Lalu yang terakhir, mengisi link absensi yang akan dikirim di akhir sesi. Jadi aku mau make sure nih untuk teman-teman semua standby sampai akhir, karena link absensinya akan dikirimkan di akhir kelas nanti. Oke deh, karena tadi operator juga udah mulai nge-record kelasnya, sekarang waktunya kita memperkenalkan speakers yang keren banget pada malam hari ini. Ada siapa? Oke, ada Kak Nurul Jatmiko. Halo Kak Halo, Nurul, halo, apa halo, kabar? selamat malam. Suaraku aman ya? Aman Kak, ini panggilannya apa ya Kak? Bisa manggil Okta aja. Oh Ini ada Kak Okta. tulisannya. Oke Yep. oke Kak Okta. Oke deh, kalau gitu aku izin memecahkan experience dari Kak Okta nih, biar teman-teman bisa Oleh. lebih tahu lagi. Jadi yang Ya. pertama, onboarding channel coordination at Zuzu Hospitality, lalu ada si onboarding specialist at Zuzu Hospitality, lalu ada customer support executive at Peta Exa, Exabits, atau gimana nih Kak bacanya? Exabytes. Exabytes Network Ya. Indonesia, lalu ada Operation Support Controller at Tokopedia. Wah, pengalamannya Kak Okta ini bikin aku jadi lebih semangat lagi ya Kak untuk terus berkembang, dan aku yakin teman-teman di sini juga pasti merasakan hal yang sama sama aku gitu ya Kak. Oke, kalau kayak gitu berhubung teman-teman juga nggak sabar, aku juga nggak sabar menerima materi dari Kak Okta yang super insightful banget pastinya. Boleh Kak, waktu dan layar aku persilahkan. Oke, aku share screen dulu ya. Ini suaraku aman ya? Aman Kak? Oh, oke, bentar. Kok belum boleh kasih akses share screen-nya dulu? Oke, thank you. Sebelumnya aku mohon maaf, aku lagi rada kurang sehat, jadi mungkin suaranya rada gak bagus juga gitu ya. Dan ya kayak gitu sih, sama mungkin kalau karena lagi hujan juga, jadi mungkin nanti ada isu sedikit di apa namanya di tek di teknisi di technical gitu. Jadi aku minta maaf. Eh, ini ya sudah muncul ya share screen-nya, tag-nya. Udah kan ya? Sorry. Oke, aku anggap udah ya. Um, Chat dulu. Oke, aman sip. Thank you. Malam teman-teman semuanya, thank you sudah join kelasnya. Kemarin kayaknya ada sekitar berapa ya? Kemarin ada 20-an, 30-an ya, terus kan jadi 18 gitu. Tapi nggak apa-apa, biar makin intens juga belajarnya kayak gitu. Jadi untuk materi kita di minggu ke-6 ini adalah building growth model product management gitu. Jadi di sini akan dikasih fundamental gimana sih caranya eh, apa ya tools yang akan digunakan pertama kayak gitu. Terus kira-kira gimana caranya eh, apa ya framework yang ada di product management juga itu apa aja gitu. Dan juga gimana cara kita mengconvince siapa namanya stakeholders dan juga gimana cara kita mengexecute produk yang sudah kita planning sebelumnya kayak gitu. Oke, nextnya ini eh, profil kemarin yang ikut kelas di week 3 harusnya udah tahu juga. Tapi aku sedikit remind juga, aku pernah bekerja di product manager juga di Alterse.co. Aku memiliki 2 tahun experience di product development, termasuk product design dan juga product management. Tapi lebih lebih banyaknya pengalamannya di bisnis dan juga customer experience. Dan juga experiences aku
kebetulan kebanyakan di tech industries, ada e-commerce, ada software house, dan juga tourism dan hospitality industry. Dan aku juga passionate juga nih di product development dan juga gaming industry dan juga hospitality industry gitu. Saat ini aku domisilinya di Seminyak, ya, tapi originalnya di Jakarta gitu. Jadi sekarang kalau di Seminyak itu udah sekitar jam berapa ya? Udah jam 9. Karena jam 8 ya di Jakarta ya, WIB. Kontennya apa aja sih kita malam ini materinya? Pertama ada introduction tadi udah, terus juga mau memperkenalkan tools yang biasa dipakai product manager, terus juga frameworksnya apa aja sih di product manager, terutama di product management, terus juga gimana caranya melakukan idea validation, terus product planningnya dan juga road mappingnya gitu. Dan yang terakhir, sorry, yang selanjutnya ada understanding stakeholders dan juga getting buy-in dan juga yang terakhir ada conclusion kayak gitu. So here we go. Jadi apa aja sih tools untuk product manager? Ini sebenarnya toolsnya ini kebanyakan ya karena kita kerja di tech industry, jadi mungkin untuk apa namanya untuk toolsnya juga pasti udah online, sudah digital kayak gitu. Tapi sebenarnya apa sih esensinya yaitu product manager harus tahu tools-tools ini karena product manager ini kan apa ya tugasnya adalah mengkolaborasi tim gitu ya, mengkolaborasi tim. Kita harus kontakkan sama tim bisnis, kita juga harus kontak sama developers, engineer, sama designer gitu-gitu. Dan itu nggak mungkin kalau misalnya mungkin kita satu kantor gitu atau satu ruangan dan meja sebelahan mungkin mudah gitu ya tinggal ada apa gitu. Cuma kalau misalnya udah beda kantor, beda jangan kan beda kantor ya, beda lantai aja tuh kayak misalnya oh divisi engineer misalnya di lantai 10, tapi produknya ternyata di lantai 8 kan nggak mungkin dong kita naik ke lantai 10 gitu untuk cari update ke developer gitu. Apalagi kalau udah beda benua kayak gitu. Jadi tools-tools apa ya, tools-tools ini tuh berpengaruh banget untuk apa namanya kita sebagai product manager untuk mendapatkan update dan berkolaborasi dengan tim lainnya kayak gitu. Dan juga selain untuk memudahkan kolaborasi dengan tim lain, ini juga bisa membantu kita memanage product development life cycle gitu. Jadi apa aja sih biasanya di sini aku udah breakdown jadi 7 tools. Yang pertama tentu komunikasi dan kolaborasi seperti chat, telepon gitu ya, texting, telepon, video call, share screen segala macam gitu. Biasanya sih pakainya Slack, mostly perusahaan pakai pakai Slack gitu. Cuma ada juga yang pakai Microsoft Teams karena biasanya Microsoft Teams ini biasanya satu bundle kan sama suite lainnya kayak gitu. Terus biasanya juga pakai Zoom, kayak sekarang kita juga pakai Zoom untuk jadi ini untuk komunikasi dan kolaborasi toolsnya gitu. Jadi yang mostly dipakai itu ada Slack, ada Team dan juga ada Zoom kayak gitu. Terus yang kedua ada documentation dan knowledge sharing. Documentation dan knowledge sharing. Jadi dokumentasi ini adalah salah satu tugas, bukan salah satu ya, itu adalah tugas utama product manager gitu. Gimana cara kita bisa mendokumentasikan mulai dari hasil meeting, mendokumentasikan ideas, mendokumentasikan apa ya MOM segala macam. Itu biasanya sebenarnya banyak. Untuk yang versi murahnya itu ada, dan versi gratis itu ada. Itu bisa pakai Google Docs gitu. Cuma biasanya untuk perusahaan-perusahaan tech terutama itu mereka biasanya butuh fungsi yang mungkin lebih complicated gitu. Dan juga biasanya Google Docs itu kan nggak selamanya bisa mengakomodasi itu. Jadi biasanya untuk dokumentasi dan knowledge sharing itu biasanya mungkin bisa menggunakan Notion, bisa menggunakan Koda dan juga Confluence. Jadi di sini tuh bisa banget untuk apa ya membuat dokumentasi juga dan juga knowledge sharing ke mungkin ke stakeholders atau mungkin ke developer lagi, de departemen lainnya kayak gitu. Terus yang ketiga ada product management platforms atau product management tools. Ini aku nggak bisa bilang product management, sebenarnya dia lebih ke project management juga. Jadi tapi kan namanya product manager kita juga harus memaintain namanya project timeline ya atau product timeline gitu. Bisa pakai apa sih gitu? Yang mostly gratis dan juga mudah digunakan adalah Trello. Ini kayak udah sebagai tools yang udah apa ya fundamental banget sih. Jadi semua orang even though dia nggak di product management pun dia bisa pakai Trello gitu. Karena ada pipeline-nya kayak gitu-gitu. Terus yang kedua ada ClickUp.
ClickUp ini juga bisa digunakan untuk across department juga, nggak cuma di produk juga, nggak cuma di produk aja, tapi biasanya bisa desain juga ke developer, ke desainer atau mungkin ke departemen lain. Tapi biasanya ClickUp ini juga bisa isinya lebih details gitu dibanding Trello. Terus yang ketiga ada Jira. Jira ini udah sangat common sekali di product management. Jadi kalau misalnya tiket cek tiket Jira ya ini ya. Jadi untuk memanage si project management juga kayak gitu. Bisa juga untuk ya membuat product management platform. Terus yang keempat, sorry ya, ada flow charting. Jadi biasanya sebagai product manager, kalau misalnya kita itu mau menemukan sebuah idea dan menemukan sebuah product flow, itu biasanya kita flow charting dulu kan, nggak langsung didesain gitu. Jadi biasanya flow charting itu pakai apa aja sih? Kalau misalnya mungkin meetingnya offline itu agak rada sulit ya kalau menggunakan tools ini. Cuma kalau misalnya offline aku lebih prefer aku sketch pakai kertas dan juga pakai pulpen atau pensil kayak gitu. Tapi kalau misalnya meetingnya online, itu memang lebih enak itu menggunakan tools ini. Pertama ada Whimsical. Ini bisa juga dipakai untuk bikin apa ya, bikin flowchart, biasanya bikin daily task, daily stand up gitu-gitu. Yang kedua Figma. Ini adalah tools yang OP banget ya, overpower banget gitu, FigJam. FigJam ini juga bisa digunakan untuk melakukan flowcharting juga kayak gitu. Yang ketiga ada Miro. Ini not so common tapi lumayan juga bagus, selain bisa untuk flowcharting, bisa untuk apa ya, biasanya untuk wireframe mockup gitu-gitu. Untuk low fidelity gitu bisa pakai si Miro ini juga gitu, dan ini gratis, gratis tis gitu. Terus yang bagian kelima ada untuk prototyping dan desain gitu. Kita sebagai product manager nggak full stack juga ya. Jadi kalau misalnya untuk prototyping dan desain itu memang biasanya kan di execute sama tim UI UX gitu ya. Cuma kita biasanya sebagai PM kan harus desain review, terus misalnya nanti kalau misalnya ada suatu kekurangan atau misalnya ada ide apa yang bisa di-escalate ke product designer tuh bisa menggunakan ini juga gitu. Pertama ada Figma, itu udah juga apa ya, bisa aku bilang itu adalah tools yang overpower banget nih Figma Group nih gitu. Ada Figma, terus ada Adobe XD gitu. Ini juga sebenarnya jarang, tapi mostly ada juga banyak perusahaan yang pakai Adobe XD. Dan juga ada Zeppelin. Zeppelin ini biasanya tools yang digunakan untuk front end developer juga yang merangkap jadi front end UI, sorry, bukan front end engineer atau UI UX engineer gitu. Jadi biasanya ini udah ke contemplate juga sama si code-nya gitu. Terus yang ketujuh, yang namanya DPM, kita juga selain kita building ideation, terus building, terus apa ya, udah launching juga, jangan lupa juga di tracking performance dari produknya gitu. Jadi biasanya untuk tracking dan analytics metrics dan dari feature-feature yang kita buat ini biasanya kita pakai namanya Google Analytics. Itu udah yang paling murah, udah paling gampang juga di setupnya. Pakai Firebase SDK juga bisa gitu. Terus kalau misalnya mau yang lebih complicated lagi atau misalnya mau yang lebih apa ya, dibilangnya lebih advance lagi, bisa pakai Mixpanel dan juga Amplitude gitu. Terus yang ketujuh collaborative editing. Ini biasanya sebagai apa ya, office work kali ya gitu, workspace office gitu, virtual office untuk apa ya, untuk merepositori dokumen-dokumen yang ada. Itu yang udah common banget emang Google Workspace sama juga Microsoft Office kayak gitu. Oke, terus aku akan lanjut ya ke frameworks for project manager gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal framework PM itu apa aja sih gitu. Biasanya kita lihat itu kayak ya frameworknya agile gitu. Ya frameworknya sprint planning and so on. Itu nggak salah sih gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat sebenarnya tuh frameworknya tuh udah banyak banget turunannya gitu. Jadi nggak cuma soal agile atau waterfall atau apa gitu. Kita harus nge-breakdown lagi karena sebagai product manager
kita kan juga harus tahu nih spesifik konten dan kebutuhannya di bisnis atau di market atau di perusahaan seperti apa gitu. Jadinya untuk apa ya, untuk me mengapa mengconsider itu semua, kita bikin lagi jadi tiga gitu. Ada apa sih framework yang biasa digunakan oleh product manager gitu? Kita ada discovery framework, ada prioritization framework, sama ada strategic framework. Di sini aku akan jelasin kira-kira untuk satu framework itu satu contohnya aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau juga, nanti bisa googling aja juga apa sih discovery framework, terus apa sih prioritization dan juga strategic framework itu kayak gitu. Yang pertama, eh discovery framework ini yang pertama ada double diamond gitu. Karena kalau misalnya aku ngomongin soal sprint scrum itu udah common, jadi aku akan kenalin si double diamond ini. Jadi itu double diamond ini sebenarnya nggak jauh beda ya sama scrum gitu. Cuma mungkin bedanya ini ada 4 step aja gitu. Double diamond itu sebenarnya apa ya, untuk apa ya, proses model before evolving into a general innovation framework gitu. Jadi ini juga lebih singkat dan juga apa ya, kita bisa mengkontemplate juga kira-kira stepnya apa aja kayak gitu. eh ada apa aja sih double diamond? Ini biasanya kita ada 4D juga gitu. Yang pertama discover. Discover ini ya benar sama kayak design thinking juga ya, cuma ini lebih cuma 4 aja gitu. Pertama ada research sama ada design gitu. Pertama di step research itu ada apa aja sih? Pertama ada dua, ada dua step, yaitu discovery atau discover. Gimana caranya kita telah menemukan problem nih di market atau di pasar atau di user gitu. Kita di si discovery itu kita lebih ke kita menggali apa aja sih problem yang ada di masyarakat gitu. Apa sih problem yang bisa kita solving sebagai product manager gitu. Apa aja sih pain point dari user-user atau apa sih pain point di pasar gitu. Dan juga gimana opportunity di pasar, di bisnis dan segala macam kayak gitu. Ini namanya part discover atau discovery. Jadi kita apa namanya, kita belajar atau kita menggali insight lebih dalam dari masalah yang ada. Karena emang pada dasarnya product manager adalah menyelesaikan masalah gitu kan, tugasnya gitu, mencari masalah terus menyelesaikan masalah gitu, kayak gitu. Jadi semuanya harus berawal dari problem. Kita harus discover problemnya apa, di user apa, pain point-nya seperti apa gitu. Terus yang kedua, di stage research ini ada explore define. Jadi kita udah dapet nih problemnya apa. Nah, di define ini kita harus bukan harus ya, kita mencari tahu apa sih solusinya yang bisa kita sajikan, apa sih solusinya, eh, gimana caranya kita bikin produk atau kita bikin sistem atau kita bikin feature yang bisa apa ya, menyelesaikan si problem ini gitu. Di sinilah kita cara nge-define. That's why kita juga harus men-scope down fokusnya mau apa gitu. Mungkin ada satu problem nih di masyarakat gitu. Cuma mungkin nanti untuk penyelesaiannya tuh bisa 3 stage atau 4 stage gitu. Nah, di sinilah kita mendefine juga kira-kira apa sih yang menjadi prioritas dari masalah ini, dari pemecahan masalahnya kayak gitu. Ini adalah di stage define gitu. Jadi gimana caranya kita menemukan masalah, terus kita juga mendefine solusinya dan juga apa yang akan kita fokuskan untuk sebagai apa ya, sebagai pemecahan masalah yang ada di masyarakat atau di pasar kayak gitu. Terus yang ketiga ada design, yang ketiga ada design, sorry. Yang di stage itu ada design. Nah, desainnya juga ada dua nih, terbagi 2 stage. Yang pertama adalah develop dan test. Di sini adalah ketika sudah di-define masalahnya enggak, ketika sudah di-discover masalahnya apa dan juga sudah di-define gimana cara solusinya, gimana kita menyelesaikan masalahnya, tentu kita harus nge-develop dong gitu. Development itu ada apa aja sih ya, mulai dari nge-develop tadi seperti flowcharting, terus kita juga nge-develop desainnya kayak gitu, dan juga nge-develop menjadi sebuah produk yang intangible gitu. Contohnya menjadi sebuah feature atau menjadi sebuah produk digital gitu yang bisa digunakan gitu. Di develop, dibangun, di build kayak gitu. Dan juga nggak mungkin dong habis di develop terus kita langsung
udah diamin aja gitu, nggak dong, pasti namanya testing gitu. Jadi di sini kita menguji coba gitu, menguji coba apa sih, apakah benar solusi yang sudah kita buat ini works dan juga bisa apa namanya, bisa menyelesaikan masalah yang ada gitu. Itu harus dites. Jadi emang semua produk yang kita buat sebagai PM itu emang harus dites ke user kayak gitu. Jadi untuk memastikan bahwa kita tuh nggak salah bikin solusinya kayak gitu, dan juga memang solusi yang sudah kita serve ke user ini memang sudah harusnya sudah menyelesaikan, membantu menyelesaikan pain point mereka kayak gitu. Jadi memang harus di develop dan dites kayak gitu. Terus apabila apabila memang sudah, oh ya ternyata ada positive feedback nih dari user gitu. Dan juga maksudnya sepositif-positifnya feedback itu pasti ada negatif feedback gitu. Jadi apa kuncinya yang terakhir adalah deliver dan listen. Ketika kita sudah yakin dan kita sudah tahu bahwa ternyata oh solusinya ini ternyata sudah benar gitu. Kita kan harus berarti kita harus deliver apa ya? Kita harus deliver solusi ini gitu kan ke user atau ke pasar gitu. Nah, setelah kita deliver tentu akan banyak feedback yang masuk. Entah itu baik, entah itu buruk. Nah, untuk apa ya, mengkompil semuanya ini nih, kita memang harus mendengarkan customer. Jadi walaupun solusi yang sudah kita buat ini sudah apa ya, sudah menyelesaikan masalah yang ada di pasar gitu atau di user gitu, tapi tetap kita harus nggak boleh apa ya, nggak boleh jumawa gitu. Kita tetap harus mendengarkan apa yang mendengarkan user gitu. Kita harus mendengarkan customer kita kayak gitu. Kita harus receive kita harus receive atau menerima feedback-feedback yang ada gitu, yang diterima oleh yang diterima, yang diberikan oleh user kita atau customer kita gitu. Jadi eh, sejelek apapun, senegatif apapun tetap ditampung gitu, di listen, didengarkan. Walaupun memang nggak semua feedback harus kita execute ya, cuma kan nanti akan ada prioritasnya lagi nih, nanti akan di prioritas lagi nih mengenai feedback negatif dan positifnya gitu. Jadi dengarkan aja dulu gitu. Kita dengarkan user, kita tampung semua feedback negatif dan positifnya kayak gitu. Karena memang namanya mau bikin produk itu memang ya harus dengerin customer kan. Soalnya yang pakai produknya kan customer bukan PM gitu. Jadi tetap customer feedback itu nomor satu supaya kita bisa meng-ensure bahwa produk yang kita buat ini sudah bisa menyelesaikan solusi dari user kita kayak gitu. Begitu. Ini untuk discover framework. Yang kedua, ini yang sering banget kita dengar-dengar di bootcamp ya, namanya prioritization price gitu. Reach, impact, confidence, dan effort. Jadi ini termasuk salah satunya namanya prioritization aku aja bingung nih. Prioritization framework gitu. Nggak cuma Krais ya, sebenarnya ada banyak, ada Kano, ada Moskow, ada apa lagi. Kano, Moskow, Rice yang sering dipakai gitu. Sama ada Eisenhower, nah itu sering banget dipakai. Yang sering banget dibahas juga biasanya Eisenhower gitu, Moskow, Kano, dan juga Rice ini. Jadi Rice ini untuk hitung apa sih sebenarnya gitu? Rice itu biasanya konsiderasinya adalah untuk menghitung apa ya, menghitung jumlah impact. Jadi namanya juga REST ya. Ada reach, ada impact, ada confidence, ada effort gitu. Jadi di sini kita bisa mendefine kira-kira feature apa atau produk apa yang bisa kita prioritize dulu gitu. Mana yang P0, mana yang P1, mana yang P2, itu bisa dihitung dengan REST juga. Biasanya untuk indikatornya ada 4 ya. Ada reach, ada impact, ada confidence, ada effort. Reach itu adalah kira-kira orang yang mau kita, bukan orang ya, user yang mau kita reach dengan feature ini tuh berapa banyak sih kira-kira untuk targetnya gitu. Misalnya untuk sebuah feature perbankan gitu. Misalnya reach-nya maunya 10.000 orang, 10.000 user ya, itu ditulis saja 10.000 gitu. Terus impact-nya apa sih? Impact itu tuh ada range-nya juga. Misalnya kalau aku pakainya 1 sampai 5. Kira-kira impact-nya ini tinggi nggak? Kira-kira memang ini banyak yang butuh nggak gitu. Misalnya dari 10.000 orang ini kira-kira ada 9.000 orang ternyata skornya bisa 4 ya gitu. Jadi impact-nya ditulis 4 gitu.
Confidence. Confidence itu kira-kira seberapa pedenya ya kita dengan feature ini gitu. Jadi sometimes ada masa di mana kayak wah iya sih semua orang butuh nih. Cuma nggak pede karena misalnya nggak pedenya karena apa ya source-nya nggak memadai kayak gitu. Ya itu bisa ditulis aja sih sebenarnya gitu di confidence-nya. Terus yang keempat ada effort. Effort ini adalah person per month gitu. Jadi berapa lama berapa lama produk ini akan dibuat. Jadi kalau effort ini sebenarnya bisa apa ya beda-beda sih perusahaan ada yang mungkin pakai apa namanya ada yang mungkin pakai bulan, ada yang mungkin pakai orang gitu. Berapa jumlah engineer-nya gitu. Kalau aku kebetulan dulu pakainya berapa orang engineer-nya, jadi effortnya tuh berapa developer gitu. Cuma ini balik lagi ke masing-masing timnya kayak gitu ya. Tapi kalau di sini aku jelasin yang base-nya pakai bulan gitu. Jadi kira-kira effortnya tuh butuh waktu berapa bulan ya untuk membuat ini, untuk reach-nya dikali impact, dikali confidence, dibagi effort. Itu biasanya nanti akan keluar angkanya berapa, dan biasanya semakin tinggi angkanya, itu biasanya semakin high priority-nya, kayak gitu. Jadi ini bisa juga sebagai acuan untuk, oke, feature ini bisa naik karena memang rise score-nya tinggi gitu, jadi memang harus segera di-develop dan dinaikkan, kayak gitu. Jadi ini bisa membantu juga sebagai product manager untuk apa ya memprioritaskan sebuah feature atau produk digital kayak gitu. Terus nextnya bentar ya. Oke, nextnya adalah strategi framework. Strategi framework ini juga banyak banget. Ada SWOT analysis, ada PMF juga. Iya, yang aku tahu PMF sama SWOT analysis. Cuma aku mau jelasin dulu yang PMF atau product market fit. Jadi sebenarnya product market fit ini adalah konsep yang kritikal ya di terutama di startup gitu dan juga di product development. Jadi ini tuh kayak untuk apa ya menyasar kepuasan produk gitu yang dibutuhkan pasar. Apakah bisa apa ya? Apakah produk kita ini bisa diterima oleh user dan pasar dan ada yang pakai gitu. Jadi pada market fit itu kita ngitung lebih tepatnya ngitung dan juga kita apa ya? Apalagi kalau produknya baru ya gitu. Jadi produk market fit ini sangat penting banget untuk tahu gimana kira-kira oke, let's say di market lagi butuh ini gitu. Tapi apakah benar setelah nanti di roll out nanti orang bakal menerima solusi ini gitu. Itu yang work kayak gitu. Dan juga key fokusnya ini adalah untuk apa ya menginsure atau memastikan bahwa market atau user itu sendiri. Terus kenapa sih ini penting gitu? Karena ya fokusnya itu untuk memahami apa ya user needs, pain point-nya juga kesukaannya kayak gitu. Dan juga untuk produk yang produk market fit-nya kuat itu biasanya akan sukses gitu. Contoh kayak misalnya Gojek zaman dulu kan itu nggak ada ojek online gitu. Tapi karena eh, sebagai warga Jakarta butuh ojek dengan harga terjangkau, makanya dibikin Gojek. That's why ternyata kebetulan di market emang lagi butuh dan juga jadi strong brand kan kayak gitu. Jadi itu juga bisa mengatraksi untuk loyal customer base-nya kayak gitu. Itu untuk ada prioritization frame, ada RISE dan juga ada strategic framework itu product market fit gitu. Cuma nanti kita bisa explore lagi, mungkin nanti bisa pakai SWOT atau mungkin pakai apa lagi ya? Aku lupa nanti aku kabarin. Nextnya, oke, kita masuk ke idea validation, product planning, dan juga road mapping gitu. Sampai sini kira-kira eh ada yang bingung nggak? Kalau misalnya kecepatan kabarin aja ya. Soalnya takutnya kecepatan jelasinnya. Oke, aku lanjut aja ya kali ya. Nanti tanya jawabnya after sesi aja. Oke, next. Idea validation. Idea validation itu apa sih fungsinya gitu? Fungsi itu untuk mendetermine kalau misalnya ada kebutuhan gitu. Kebutuhan akan produk ini atau feature ini
dan itu segaris atau align dengan kebutuhan user gitu. Idea validation gitu. Biasanya idea validation itu dilakukannya pakai apa aja sih gitu caranya. Ada key step ya, ada key steps. Key steps ini tentu dengan market research gitu. Jadi kita lihat di market nih, gimana sih mengidentify apa ya kalau misalnya nggak ada, mungkin kalau misalnya ada kompetitor, kita bisa analyze market dengan mengidentifikasi kompetitor sudah bikin apa. Cuma yang susah itu kalau misalnya nggak ada kompetitorsnya gitu. Bener nggak sih kalau misalnya nggak ada kompetitorsnya, terus kita bikin produk A, emang user butuh nih kali aja dari 100 orang ternyata yang butuh cuma 20 orang kayak gitu kan. Jadi kan itu gak apa ya, itu kan ada bias juga ya gitu. Jadi market research biasanya kita menganalisis market research-nya itu ya menganalisis market tuh untuk tahu kompetitor tuh ngapain aja. Terus target audiensnya seperti apa, kira-kira demografinya seperti apa. Dan juga untuk potential demand atau apa ya, ya potential demand itu seberapa banyak, seberapa gede sih sorry, potensial demand-nya kayak gitu. Terus yang kedua, kalau udah tahu nih hasil dari market risetnya, biasanya ya kita cari usernya dong, karena kan udah tahu nih target audiensnya siapa, terus marketnya gimana, sama potensial demand-nya gimana. Jadi kan udah tahu audiens seperti apa, kita biasanya akan cari potensial user gitu, untuk kita gali lagi lebih dalam, kita kita gali insight-nya, kira-kira mereka butuh apa ya gitu. Jadi dengan user interview ini, tentu kita mengkondak wawancara dengan potensial user untuk apa ya mengetahui dan mencoba mengerti apa sih kira-kira pain points mereka, terus kebutuhan mereka seperti apa dan preferensi potensial user ini seperti apa kayak gitu. Yang ketiga ada prototyping. Prototyping ini biasanya mungkin lebih bukan prototyping ya, mungkin lebih ke wireframing kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita desain basic prototype atau mockup untuk memvisualisasi ide atau apa ya, gather feedback juga gitu. Jadi biasanya kalau misalnya untuk produk yang baru-baru nih, biasanya dia akan dibikin prototypingnya tuh, kayak misalnya udah dapet solusi, misalnya udah dapet nih, kira-kira pain pointnya seperti apa dari user kayak gitu. Terus nanti sama desainer biasanya akan dibuat mockupnya kayak gitu, pakai Figma, pakai prototyping gitu. Nanti biasanya dari desain itu kita lempar lagi nih ke user, kira-kira benar nggak ya apa yang dia butuhkan seperti ini gitu. Dan kalau misalnya memang bukan, biasanya di situ kita juga bisa gali feedback lagi dari user kita. Kira-kira, oh ternyata bukan ini Kak yang dibutuhin, ternyata kita bikin produk A, ternyata dibutuhin B gitu. Jadi kita masih bisa mengiterasi solusi yang udah kita buat sebelumnya kayak gitu. Terus yang terakhir ada survei dan questionnaires. Jadi balik lagi ya, kalau bikin produk itu memang harus dekat dan lekat banget sama yang namanya eh, survei sama feedback gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengkolek kuantitatif dan kualitatif data dan memvalidasi assumption kita gitu. Jadi cara cara memvalidasi apa ya asumsi kita itu asumsi masalah itu ya dengan gather yang namanya surveys dan juga data kayak gitu. Terus key considerationnya untuk idea validation itu apa aja sih gitu? Pertama ada problem solution fit. Jadi kalau misalnya kita udah dapat masalahnya, tentu kita harus mengkonsiderasi kira-kira benar nggak sih solusi yang kita dapatkan ini bisa apa ya, bisa benar-benar men-solving masalah yang ada di pasar atau di user kayak gitu. Jadi memastikan bahwa solusi yang kita propose atau solusi yang kita ajukan itu memang sudah apa ya, addresses itu kayak sudah mm, mengalamat ya, addresses dengan masalah yang sebenarnya kayak gitu. Terus yang kedua, target audience validation gitu. Jadi jangan lupa, ini kan kita udah tahu nih target audiensnya siapa. Jangan lupa juga divalidasi gitu. Beneran nggak target audiensnya seperti yang ada di data sebelumnya gitu. Karena supaya untuk memastikan bahwa audiens ini atau potential user ini tuh benar-benar interest sama solusi yang kita bawa gitu, dan juga mereka juga harus dipastikan akan menerima keuntungan dari
solusi atau produk yang kita buat kayak gitu. Terus yang terakhir ada visibility assessment. Jadi tentu aja kalau misalnya udah juga dapat validasi juga kita evaluasi lagi kira-kira technical feasibility dan resource requirement-nya gimana. Jangan sampai nanti kita udah kita udah gembar-gembur nih gitu ke apa namanya? Kita udah gembar-gembur nih udah kasih prototipenya juga ke potential user, tapi pas dibawa ke developer ternyata developernya nggak bisa bikin itu kayak gitu. Jadi lagi-lagi harus di-measure juga ke internal resource-nya yang kita punya kayak gitu. Terus belum dulu nggak sih bentar ya. Yang kedua ada product planning gitu. Jadi product planning ini kan kita udah dapet nih kayak propose-nya, solusinya seperti apa, masalahnya seperti apa, atau solusinya seperti apa gitu. Gimana caranya sekarang kita moving ke product planning. Jadi product planning ini adalah untuk mendefine kira-kira product vision-nya seperti apa, terus nanti feature-nya turunannya akan seperti apa, dan juga ini balik lagi ke high level strateginya supaya produk atau feature yang kita buat ini bisa diterima sama user gitu di pasar gitu. Em, yang pertama adalah ada key steps-nya. Key steps-nya ini adalah mendefine product goals. Jadi sebisa mungkin kita em, jangan bilang oke kita mau bikin produk A gitu, tapi kita nggak tahu goalsnya mau kemana. Apakah goalsnya cuma buat internal usage kah? Atau goalsnya emang beneran mau supaya orang di luar atau eksternal ini bisa make dan subscribe kah atau gimana kayak gitu. Jadi memang harus clear diartikulasikan secara jelas gitu. Gimana overall dari goals dan objektif dari produk digital yang mau kita bawa atau yang kita buat gitu. Terus yang kedua bikin user persona. Tadi kan udah kita em, bagian sebelumnya kan kita udah ini atau udah tahu target audiens kita. Dan juga kita sudah conduct juga interview ke beberapa potential user. Jadi mungkin lebih mudah nanti untuk membuat user persona kayak gitu. Jadi kita bikin detail itu user personanya yang apa ya user persona yang kita dapatkan dari stage sebelumnya kayak gitu. Dan produk personal ini bisa dibikin satu atau dua aja gitu. Karena misalnya kan kita testing, bukan testing. Kita kan misalnya kita em, target audiensnya gitu kita ambil sampel sekitar 200 orang kan nggak mungkin kita bikin persona 200 orang kayak gitu. Jadi kita ambil aja, kita tarik garis besarnya kira-kira demografinya seperti apa. Nah, ini juga bisa membantu siapa namanya UI UX designer untuk membuat feature untuk membuat prioritization dan juga desain kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ternyata demografinya ternyata mostly orang-orang yang berusia di atas 40 tahun gitu kan nggak mungkin bikin yang apa ya bikin feature atau desain yang tech savvy yang bikin mereka nggak ngerti gitu. Jadi kan sangat useless gitu. Kayak gitu sih. Terus yang ketiga, feature prioritization. Jadi ini bisa di apa ya, dibikin juga. Jadi gimana cara kita memprioritize mm, feature yang mau kita build gitu. Dan ini juga harus based di impact, visibility, dan juga alignment dengan business goals. Contoh, kalau misalnya kita misalnya jadi PM di sebuah hotel manajemen gitu, yang ternyata sebenarnya ini dia travel agent offline yang apa ya, yang berevolusi jadi travel agent online. Cuma emang fokusnya di hotel gitu kan misalnya. Tapi kita malah bikin eh, produk atau digital digital produk yang untuk flight kayak gitu kan itu kan juga sebenarnya agak melenceng. Walaupun emang akan ada kemungkinan ya bikin flight produk, cuma mungkin saat itu kita juga harus tahu kalau ternyata fokusnya itu bukan di flight. Jadi kita memang harus tahu kira-kira fokus sama bisnis goal perusahaan tuh apa supaya kita bisa align juga sama produk yang kita buat kayak gitu. Terus yang keempat, define juga MVP-nya seperti apa. Jadi kita harus mengidentify kira-kira core feature-nya yang diperlukan ini seperti apa di pasar kayak gitu. Jadi at least nggak usah yang keren-keren dulu aja, yang penting bisa nge-solving problem atau masalah yang ada di user gitu. Jadi kalau di product management itu sebenarnya perfect itu memang harus, cuma kayak lebih baik get it done daripada perfect gitu. At least jadi
kita bisa asal bisa dipakai dulu aja gitu. Nanti untuk iterasinya supaya untuk lebih perfectnya atau mungkin mungkin biar lebih komplitnya lagi itu nanti bisa kita kerjakan paralel gitu. Dengan sprint atau mungkin dengan teknik waterfall misalnya. Terus yang kelima ada market positioning. Jadi gimana caranya kita tahu nih supaya produk kita tuh beda dari kompetitor misalnya kayak gitu. Jadi ini market positioning juga kita harus tahu kira-kira apa sih yang membuat kita beda sama kompetitor atau mungkin apa sih unique selling point yang kita tawarkan ke user kayak gitu. Supaya user tertarik nih dan juga interest dan mau pakai produk kita tuh kayak gitu. Jadi market positioning juga penting dan ini ada relate juga sama si produk market fit tadi gitu. Jadi sebisa mungkin kalau untuk market positioning itu juga harus kerja sama juga sama tim marketing atau tim sales karena mereka yang lebih tahu pasar juga kan kayak gitu. Itu untuk key steps-nya untuk product planning. Terus um, key consideration-nya adalah gimana caranya supaya product planning kita ini memang harus align sama bisnis strategi atau strategi gitu. Sorry. Jadi kita harus memastikan nih bahwa produk kita tuh sudah align dengan bisnis strategi dan company goals. Jangan sampai seperti aku bilang ya, kalau misalnya contoh nih fokusnya kita mau ke hotel, tapi mungkin memang ada kemungkinan mau bikin flight feature, flight ya, gitu. Tapi bukannya kita membuild untuk yang hotel hotel salesnya kita malah fokus ke flat gitu. Jadi jangan sampai kita beda sendiri gitu visinya sama perusahaan. Jadi memang sebisa mungkin produk yang kita planning itu harus align sama bisnis dan goals perusahaan. Terus yang kedua scalability. Jadi gimana caranya kita harus memastikan bahwa produk yang kita buat ini apa namanya tepat waktu gitu. Jangan sampai kita tar-taran kayak gitu prokrastinator banget kan gitu. Jadi harus bisa scalable juga dan kita juga harus bisa forecast kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat atau membangun si produk atau feature ini gitu. Terus yang ketiga resource allocation. Jadi ini kira-kira resource yang dibutuhkan untuk buat ini tuh ada berapa ya dan juga kira-kira contoh misalnya untuk bikin satu feature itu misalnya butuh budgetnya ada sekian gitu. Jadi untuk budget sekian dengan waktu sekian kira-kira emang butuhnya berapa? Misalnya butuhnya dua dua FE, satu BE, dua desainer, satu QA gitu-gitu. Jadi kita harus memastikan juga bahwa bahwa timeline kita dengan budget yang kita tahu dan kita punya ini fit sama alokasi resource-nya kayak gitu. Itu untuk product planning. Terus road mapping ini yang tugas sehari-hari, bukan sehari-hari ya. Tugas yang cukup berat sih untuk PM buat aku tuh adalah road mapping karena kita harus bisa nge-forecast kira-kira untuk feature ini dengan resource segini banyak kira-kira harus berapa lama ya gitu. Jadi road mapping ini sebenarnya untuk memberi gambaran representatif dari proses product development yang kita buat gitu. Key step-nya itu ada define timelines. Jadi biasanya kita harus mengantisipasi timelines atau kita bisa memforecast timelines yang ada gitu. Dengan gitu kira-kira kita mau membagi ini menjadi milestones atau rilis dan iterasi gitu. Nanti misalnya ada define timeline misalnya untuk pembuatan misalnya untuk riset gitu butuh berapa lama, em, butuh berapa minggu misalnya kayak gitu. Nanti habis dapat riset kita em, apa namanya bikin PRD misalnya butuh berapa hari gitu. Nanti PRD jadi kita mau desainnya untuk UI UX ini butuh berapa minggu dan juga developmentnya berapa minggu terus ada juga nanti testingnya berapa minggu baru bisa dirilis kayak gitu itu jadi define timelines-nya. Define timelines ini bisa em, bergantung ya dari besarnya project kayak gitu. Jadi besarnya project dan berapa banyaknya alokasi resource yang kita punya gitu. Jadi memang kita harus pintar juga ngitung budget ini sih gitu. Supaya timeline yang udah kita buat itu nggak salah sasaran kayak gitu. Jangan sampai
em, misal resource-nya banyak nih, ada 5 developer, tapi ternyata projectnya bikin login sama logo page aja bisa 5 bulan, itu kan nggak tepat sasaran ya gitu. Jadi malah buang-buang resource gitu, buang-buang waktu dan budget gitu. Itu untuk define timelines. Terus yang kedua, release planning, sorry. Release planning. Jadi kira-kira kita nggak breakdown nih. Apa aja sih untuk buat feature ini kira-kira untuk yang stage 1 rilisnya kapan? Terus stage 2 rilisnya kapan gitu. Dan stage yang fullnya tuh kapan gitu. Jadi release planningnya juga di em, ditulis juga di roadmap gitu. Atau mungkin kalau misalnya contoh versi pertama dirilis di bulan Januari, terus 6 bulan kemudian tuh rilis lagi versi kedua, terus hitung lagi versi ketiga, and so on. Jadi itu juga harus kerjain gitu, harus di forecast juga untuk release planningnya, terutama untuk apa ya, untuk versi yang ke depan-depannya juga. Terus yang ketiga, communicate priorities. Jadi kita harus mengkomunikasikan juga eh, ke tim-tim lain kayak desainer sama developer. Kita juga harus bilang juga ke mereka kalau misalnya, oh kita kayaknya memang sebagai PM kita harus ini nih, desainnya kayaknya nggak bisa 1 bulan kayak gitu. Itu juga harus apa ya, harus dikomunikasi juga ke tim mengenai forecast yang kita eh, punya kayak gitu. Forecast atau timeline yang kita punya gitu untuk apa ya, untuk memprioritaskan juga feature dan juga goals setiap rilisnya kayak gitu. Terus yang terakhir ada iterative update. Jadi tadi balik lagi misalnya untuk yang versi 1 udah rilis nih, itu biasanya dia akan ada, bukan ada idle ya, tapi kayak mungkin ada masa di mana kita tuh apa namanya, menunggu feedback, dan kita juga harus menaikkan priority yang lain gitu. Jadi iterative update ini juga harus dipikirin juga kayak gitu. Terus kayak konsiderasinya apa sih untuk melakukan road mapping ini gitu. Yang pertama itu untuk increase flexibility. Jadi biar kita tahu nih kira-kira eh, roadmap-nya ini mengadaptasi perubahan di market itu seperti apa gitu. Dan juga untuk mengemerging itu apa ya? Mengemerging itu kayak mengcatch opportunity di pasar gitu. Jadi makanya jangan kaget sometimes kira-kira misalnya di Q1 nih lagi fokusnya bikin A. Terus nanti kira-kira di Q2 nanti trendsnya beda lagi, bisa beda lagi prioritasnya kayak gitu. Jadi itu kita emang harus, makanya kenapa harus ada roadmap, karena untuk apa ya, meng-avoid hal yang kayak gitu. Jadi misalnya nih, misalnya produk A di Q1 udah jadi, terus di Q2 harusnya kita iterasi produk A, tapi ternyata trennya beda lagi, jadi kita harus naikin lagi prioritas yang lain kayak gitu. Itu. Terus yang kedua tentu stakeholders alignment. Jadi manajemen, si level itu biar tahu nih, kita memastikan juga pakai roadmap ini gitu. Memastikan bahwa mereka tuh ngerti kalau ternyata oh ini loh roadmap yang kita buat dan ini sudah align sama bisnis goals perusahaan. Dan ini juga bisa apa ya? Jadi acuan juga sih ke manajemen atau si level atau stakeholders lainnya mengenai prioritas yang product team sedang buat kayak gitu. Terus yang ketiga juga komunikasi plan. Communication plan ini biasanya untuk nge-develop komunikasi internal dan external stakeholders supaya tetap keep informed sama progress dan juga perubahan kayak gitu. Jadi ini bisa juga pada roadmap itu bisa buat acuan juga untuk tim lain kayak developer sama designer supaya mereka tahu timeline mereka tuh seberapa banyak kayak gitu, dan juga deadline-nya kapan kayak gitu. Itu ngebantu mereka juga kayak gitu. Oke, sebelum lanjut lagi aku minum dulu ya, izin minum dulu bentar. Oke, thank you. Oke, lanjut lagi ya. Ini ya, ini yang understanding stakeholders dan getting buy-in. Jadi, gimana caranya kita mm, mencoba mengerti stakeholders gitu. Stakeholders itu kan nggak cuma apa ya, namanya juga stakeholders itu kan berarti kan pemangku kepentingan. Jadi nggak cuma kita, nggak cuma tim developer atau nggak cuma UX designer, tapi bisa jadi ada tim pendukung nih, kayak misalnya bisnis, tim sales, apalagi em, misalnya tim operation, kayak gitu-gitu. Itu namanya stakeholders gitu.
Jadi sebenarnya mencoba mengerti stakeholders itu adalah apa ya, cukup krusial juga sih untuk mengukur kesuksesan apakah produk atau feature yang kita buat ini sukses gitu. Jadi gimana sih caranya untuk mengerti stakeholders gitu? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi stakeholders itu sendiri. Jadi stakeholders itu ada dua, ada internal stakeholders, ada external stakeholders. Jadi itu yang aku bilang kalau internal stakeholders itu biasanya bisa dari internal kayak dari perusahaan, terus misalnya kayak tim bisnis, developer, terus apa manajemen, terus ada product owners, and so on gitu. Tapi external stakeholders ini contohnya kayak users, customers, ada vendor, third party gitu-gitu ya, ada regulators dan juga ada investors. Itu adalah external stakeholders kayak gitu. Terus yang kedua, mencoba mengerti ekspektasi dari stakeholders gitu. Jadi memang kalau misalnya terutama di project management ya, itu namanya kita meeting sama klien itu memang harus sering karena apa? Karena untuk bisa apa ya, supaya antara kita sebagai PM itu bisa in the same page sama stakeholders kayak gitu. Jadi memang kita harus conduct interview juga ke stakeholders untuk menggali insight dan kita juga memastikan bahwa kita PM, tim yang lain dan juga stakeholders ini berada di halaman yang sama ya, itu same page kayak gitu. Jadi supaya kita jangan sampai oke PM ngertinya ini A, ternyata misalnya di sana nanti ngertinya B, apalagi stakeholders ngertinya C, itu kan jadi berantakan nantinya kayak gitu. Jadi memang harus sering-sering conduct sama stakeholders kayak gitu biar tahu dan biar kita bisa align di satu apa ya, di satu solusi yang sama kayak gitu. Dan juga biasanya kita juga harus mengidentifikasi kira-kira setiap apa ya, setiap stakeholders ini ekspektasinya apa sih, concernnya apa dan prioritasnya seperti apa. Nah, nanti dari kalau kita udah tahu nih gimana ekspektasi mereka, terus concernnya dan juga prioritasnya mereka gimana, nanti bisa eh, ditarik benang merah sih di situ supaya tahu juga. Jadi kita bisa em, apa ya, bisa untuk melakukan decision making. Kira-kira kita mau berangkat dari mana kayak gitu. Gitu. Terus yang ketiga, categorize stakeholder influence. Jadi gimana kita mengkategorikan pengaruh dari stakeholder sendiri gitu. Jadi memang kita harus mengklasifikasi stakeholders itu sendiri tergantung dari influence mereka dan juga ketertarikan mereka pada project kayak gitu. Jangan sampai nanti kita udah ini nih, kita udah same page nih, tapi ternyata nggak ada influence untuk pakai produknya gitu. Jadi kan capek juga ya bikin produk yang nggak dipakai kayak gitu. Dan juga misalnya jangan sampai nanti di tengah-tengah project kira-kira nanti stakeholdersnya jadi beda fokus lagi, jadi nggak interest lagi sama project yang kita buat gitu. Jadi kita memang harus mengkategorisasi, kita harus make sure bahwa si stakeholders ini memang interest dan juga mempunyai pengaruh yang besar di project ini kayak gitu. Terus yang kedua adalah mempriorit memprioritaskan juga komunikasi dan juga engagement accordingly supaya mereka tetap tertarik nih sama project yang kita buat kayak gitu. Jadi sering-sering di approach tuh stakeholdersnya supaya projectnya tetap jalan kayak gitu. Kayak gitu. Terus yang keempat adalah membuat profile stakeholders. Jadi gimana caranya kita sorry. Gimana caranya kita membuat profil secara detail mengenai setiap stakeholders, uh, ya, setiap stakeholders role-nya, kesenangannya apa, juga pengaruhnya seperti apa. Itu juga harus di-define juga dari awal supaya nanti kita nggak salah sasaran juga saat melakukan product development. Kalau misalnya salah satu contohnya stakeholder profile itu dengan sketching ini ya, sketching user persona kayak gitu juga salah satu create stakeholders profile. Terus yang kedua mengconsider mapping apa ya, terus tahu juga nih gimana caranya kita supaya si stakeholders ini tuh berpengaruh juga sama si produk yang kita buat gitu. Jadi memang harus di-define lagi stakeholder seperti apa.
getting back in, gimana caranya supaya mereka mau nih involve di project kayak gitu. Yang pertama, define clear objective. Jadi gimana caranya kita memberitahu secara jelas artikulasi si project ini gitu. Objektifnya seperti apa kayak gitu. Dan juga gimana supaya mereka mau align dengan company goals. Jangan sampai nanti pas kita udah define ternyata mereka nggak ngerti ternyata gimana ya? Gimana kita udah ngasih tahu nih ke stakeholders kita buat produk ini karena bisnisku seperti ini. Tapi ternyata si stakeholders ini nggak ngerti gitu. Jadi di sini kita harus melakukan apa ya, mendefine clear objektif juga gitu, supaya nanti em, apa namanya stakeholder juga ngerti sama goals, supaya stakeholder juga align sama em, apa namanya bisnis atau company goals kayak gitu. Terus yang kedua, demonstrasikan juga value propositionnya ke stakeholders. Jadi kira-kira, oh ternyata ini loh unique selling point feature ini dibanding kompetitor. Jadi kita jelaskan juga ke stakeholdersnya kayak gitu. Terus yang kedua nextnya ada komunikasi sama transparansi. Ini tuh juga harus apa ya, value ini tuh harus dijunjung tinggi sama PM. Jadi jangan sampai komunikasinya tersendat, apalagi nggak transparan gitu. Jadi memang sebisa mungkin apa ya, seterbuka dan setransparan mungkin sama semua pihak kayak gitu, internal, eksternal. Jadi sebisa mungkin kita kasih update. That's why kenapa biasanya kalau di produk tim itu suka ada namanya stand up gitu ya, atau ya stand up atau misalnya retrospektif, itu karena adalah salah satu bentuk dari openness dan juga transparan komunikasi. Jadi sebisa mungkin jangan ditutup-tutupin di dalam project, sebisa mungkin kalau misalnya memang ada sesuatu yang mengganjal itu disampaikan aja dengan baik kayak gitu, supaya tidak ada yang apa ya, tidak ada sebenarnya karena supaya komunikasinya ini supaya lancar aja sih, supaya nggak ditutup-tutupin kayak gitu. Terus juga tadi seperti aku bilang, regularly update ke stakeholders mengenai progres, tantangannya aja juga apa aja yang sudah kita achieve kayak gitu. Ini biasanya tergantung project dan juga company-nya ya. Mungkin ada yang bi-weekly, ada yang weekly kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita give update ke stakeholders mengenai progress dan juga tantangan yang kita hadapi kayak gitu. Terus nextnya tailor message. Jadi kita apa ya, generate message supaya apa ya, supaya kita bisa memberikan pesan, satu pesan yang sama dengan bahasa yang berbeda gitu. Jadi sebisa mungkin kita men-tailor message ke stakeholder. Mungkin gini ya, mungkin contohnya em, agak berbeda ketika kita membicarakan satu hal ke tim marketing, terus kita membicarakan hal yang lain, hal yang sama ke operasional dengan bahasa marketing kan nggak ngerti gitu. Jadi memang harus sebisa mungkin kita itu apa ya, merangkai kata sih, merangkai paragraf supaya pesan yang sama itu bisa nyampe ke different different position kayak gitu. Jadi mereka bisa menangkap pesan yang sama kayak gitu. Terus juga jangan lupa di highlight juga apa ya, benefit, spesifik benefitnya dan impactnya kepada mereka. Contoh misalnya kita ada masalah di bagian operation atau customer service kayak gitu. Kita juga harus kasih tahu kalau kita lagi bikin produk ini nih untuk membantu supaya di tim customer service lebih lebih cepat dan SLA-nya lebih ke tracing kayak gitu. Jadi memang harus dikasih tahu juga benefit dan juga impactnya ke stakeholders ini kayak gitu. Next, kita juga harus address concern dan objection. Jadi sebisa mungkin kita apa ya, aware gitu dalam mengidentifikasi potensial isu ke depannya kayak gitu. Dan juga gimana caranya kita mendevelop strategi supaya apa namanya, concern-concern ini tuh apa ya, bisa segera terselesaikan dengan komunikasi atau dengan mengadjust planning yang kita buat sebelumnya kayak gitu. Terus yang kelima ada engage stakeholders early. Jadi memang biasanya tuh kesalahannya kita adalah kita nggak terlalu engage sama stakeholder, padahal itu kan penting ya gitu untuk menginfluence. Karena kalau kita
kalau kita sudah berhasil mengengage stakeholders atau kita meng-guide stakeholders, otomatis akan lebih mudah juga untuk menginfluence mereka untuk menggunakan produk kita atau atau mereka involve dalam project kita kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus meng-approach dan juga apa ya, menggait bilangnya, menggait stakeholders gitu. Sebisa mungkin juga stakeholders kita apa ya, kita kita ikuti juga lah dalam setiap proses product development, contoh kayak misalnya kita sering-sering ajak untuk user conduct segala macam kayak gitu-gitu. Jadi sebisa mungkin diajak juga stakeholdersnya gitu. Terus jangan lupa juga actively cari tahu input mereka seperti apa dari stakeholders dan juga feedbacknya seperti apa supaya nanti ada sense of ownership dari produknya kayak gitu. Dan jangan lupa yang terakhir adalah demonstrate value atau kita mendemonstrasikan atau mempresentasikan nilai dari produk kita gitu. Jadi kita sebisa mungkin kasih tahu achievementnya, early wins-nya seperti apa, quick wins-nya seperti apa. Yang ini tuh salah satu representatif dari project value gitu. Dan juga emphasis gimana caranya supaya project ini bisa align dengan company strategic objektif juga kayak gitu. Terus yang ketujuh, build relationship. Jadi sebisa mungkin kita membangun positive relationship dengan stakeholders. Karena balik lagi ke poin sebelumnya, karena kalau kita punya hubungan baik dengan stakeholders, otomatis akan lebih memudahkan kita juga untuk menginfluence mereka kayak gitu. Terus juga mengerti motivasi mereka dan juga prioritas di atas proyek yang sekarang gitu. Yang kedelapan, create a compelling vision. Jadi jangan lupa kita harus membuat risami atau compiling dan juga visi bersama dalam proyek. Dan juga jangan lupa kita harus memberitahukan secara jelas mengenai benefit dan impact-nya kayak gitu. Terus yang sembilan ada jangan lupa gunakan visual dan data. Jadi sebisa mungkin pakai pakai apa ya untuk bikin laporan atau report atau desk itu sebisa mungkin pakai visual juga, pakai chart juga bisa atau data konkret untuk memastikan ini tuh apalagi kalau misalnya kompleks ini ya, kalau misalnya ada data yang rumit yang nggak bisa dibaca gitu, jadi emang lebih baik pakai visualization data kayak gitu. Dan juga dengan adanya data ini juga bisa membantu kita apabila ada argumen, kita bisa men-tackle argumen tersebut dengan data kayak gitu. Jadi ini menjadi salah satu case sukses kita dalam memenangkan sebuah argumen ketika kita punya data kayak gitu. Terus yang ke-10, establish feedback loop. Jadi jangan lupa kita selain harus compile feedback dari user, kita juga harus compile feedback dari stakeholders juga sebisa mungkin mereka ada feedback apa, mereka punya saran atau advice apa, ada suggestion apa, didengar aja. Nanti kita bisa filtering lagi mana yang baik dan mana yang buruk untuk project kita kayak gitu. Dan juga biasanya feedback ini digunakan untuk merefine strategi gitu. Misalnya ya seperti aku bilang ya, kalau misalnya nanti ada perubahan market kan stakeholders bisa lebih tahu nih gitu. Kayak ternyata trennya berbeda lagi nih sekarang di pasar. Nah, itu nanti feedbacknya itu bisa kita tampung dan juga bisa membantu kita dalam melakukan refine strategi produk kayak gitu. Terus mitigasi resiko. Gimana cara kita sebisa mungkin kita proaktif dalam mengidentifikasi dan menemukan resiko yang berpotensi gitu dalam project atau produk kita. Dan juga mengassure bahwa stakeholders ini apa namanya mitigasi resiko ini berada di tempat yang tepat. Jangan sampai nanti dia akan melebar ke ke aspek yang lainnya kayak gitu. Dan jangan lupa celebrate milestone gitu. Jangan lupa udah kerja-kerja keras, kita juga harus celebrate milestone gitu. Jangan lupa jadi apabila ada achievement, misalnya produknya udah rilis, atau bugs-nya udah nggak ada, atau bugs udah fix semua gitu. Jangan lupa juga diapresiasi timnya gitu. Termasuk stakeholdersnya juga gitu. Jadi walaupun milestone-nya besar atau kecil tetap diapresiasi. Karena hal ini juga bisa membantu kita semakin bukan kita ya.
Ini juga membantu stakeholder supaya bisa lebih bermotivasi dan mendapatkan positive vibe dari project atau project yang kita buat gitu. Jadi um, conclusionnya adalah uh, strategic use, penggunaan produk tools yang tadi itu ini bisa membantu kita dalam melakukan spending idea validation kepada product planning dan juga menambah efisiensi dalam melakukan product development seperti juga apa ya meningkatkan juga komunikasi kita dan juga meningkatkan juga data driven decision making. Jadi dengan berintegrasi tools-tools yang tadi juga ini juga bisa membuat kita bisa make sure bahwa product development yang kita buat ini bisa sukses dan align dengan user needs kayak gitu. Terus juga conclusionnya yang kedua adalah em, apa ya? Jadi whether navigating strategic decision dengan framework ini juga selain bisa menemukan bahwa frameworknya ini bisa membantu apa yang membantu kita menemukan tujuan dari produk, kita juga bisa measure juga kan pakai product market fit dan juga meng-ensure user centered development menggunakan double diamond. Jadi di fase idea validation dan juga product planning ini kan em, adalah apa ya sebuah sebuah stage yang pivotal ya untuk produk sukses gitu. Jadi kita memang juga harus bersinergi juga di antara strategic framework dan juga systematic approach untuk ke development product dan juga uh, untuk membuat boleh minum dulu nggak? Jadi sebisa mungkin untuk pengaksiannya adalah sebisa mungkin nanti produk ideation dari product planningnya, idea validationnya, juga product planningnya, dan juga road mappingnya ini sebisa mungkin ini membantu kita dalam menemukan apa namanya produk sukses atau produk case untuk tujuan produk kita juga kayak gitu dan juga sebisa mungkin produk planning yang kita buat ini harus align juga sama apa namanya goals dari company dan juga goals dari bisnis itu sendiri kayak gitu sih. Kayaknya itu dua deh. Oke, kayak itu udah cukup sih kayaknya. Sorry yang terakhir ini rada nggak fokus. Tapi kayak udah deh. Udah habis Oke. nih betulnya. Thank you ya. Iya, sama-sama Kak. Oke. Terima kasih Kak Okta atas penyampaian materinya yang luar biasa. Boleh dong teman-teman dikasih reaction applause-nya nih buat Kak Okta. Karena udah bela-belain ya ngajar teman-teman semua walaupun kurang enak badan ya Kak tadi katanya. Semoga lekas sembuh juga ya Kak. Tadi kita udah bahas banyak hal ya, banyak topik dan aku harap teman-teman semua udah kegambar nih ya mengenai produk manajemen itu seperti apa. Dari tadi kita udah bahas framework yang digunakan PM, tadi ada Discover, terus juga ada strategic framework, terus juga kita juga udah bahas tuntas mengenai idea validation sampai ke product planning yang mempunyai banyak key step yang harus align gitu ya dengan key consideration-nya juga. Betul begitu ya, Kak? Terus tadi juga ada gongnya yaitu kita juga harus nge-road mapping gitu ya. Jadi itu penting banget bagi PM karena kita harus bisa memvisualisasikan ya ide-ide kita yang sebelumnya untuk jangka panjang produk development produknya itu seperti apa. Oke deh, sekarang kita jump to Q&A session. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh banget diutarakan nih. Kita juga sebagai tim Jago Chat sudah memudahkan teman-teman semua yang ingin bertanya bisa raise hand ataupun bisa melalui Slido ataupun bisa langsung dituliskan di kolom chat Zoom. Jadi udah mudah banget nih teman-teman. Jadi ayo rame-rame bertanya nih ke Kak Okta di sini. Boleh langsung raise hand ya teman-teman bagi yang memiliki pertanyaan. Ini teman-teman masih aku tunggu ya untuk pertanyaannya. Tadi seperti aku bilang bisa di kolom chat Zoom ataupun di Slido, tapi tetap yang kita prioritasin pastinya yang raise hand terlebih dahulu. Kayak udah pada ngantuk gak sih? Betul. Udah jam 9 nih. Oke deh, mungkin sembari menunggu, mungkin aku nih Kak yang mau ngasih pertanyaan.
Oh, boleh, boleh. Nunggu ya Kak. Tadi Boleh, kan aku Hana. udah Iya. sempat dengar ya Kak mengenai framework itu tuh wajib dilakukan oleh dalam eh, building product management atau seperti apa ya Kak. Terus juga kan ada banyak banget ya tuh frameworknya. Apalagi product management ini industri yang dinamis, harus Mm-mm. selaras dengan pertumbuhan marketnya seperti apa, demand marketnya seperti apa, dan itu Mhm. gimana tuh Kak cara kita nyesuaiin kita mau pakai framework yang mana di real world case-nya tuh seperti apa Kak biasanya yang dilakukan Oke. seorang product management. Oke, nice question. Jadi kalau misalnya pakai framework apa gitu sebenarnya tergantung pendahulu ya gitu. Biasanya kalau misalnya kalau ada senior di perusahaan, biasanya udah ada SOP-nya kan akan pakai framework apa gitu. Cuma kalau misalnya untuk apa ya, kalau misalnya untuk aku di case-nya kemarin itu karena nggak ada senior juga, jadi memang kita trial and error gitu loh, gimana cara-cara frameworknya, cari tahu framework apa yang fit untuk produk yang kita buat gitu. Tapi emang yang paling mostly dipakai adalah RISE dan juga SWOT analysis itu udah paling gampang banget. Karena SWOT analysis kan kita bisa lihat kompetitor ya gitu. Kompetitor seperti apa, terus kita juga bisa tahu opportunity yang bisa kita dapat dari kompetitor seperti apa kayak gitu. Kalau untuk RISE buat aku lebih gampang juga ngitungnya karena ada rumusnya gitu dibanding yang lain. Sama kalau pakai Eisenhower matrix itu juga bisa, cuma kadang rada bias gitu. Jadi aku emang lebih prefer pakai RISE. Hitungannya pakai RISE prioritization sih gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya tergantung dari em, tergantung dari company-nya ya. Dan juga tergantung dari model bisnis seperti apa. Karena nggak juga semua nggak semua company atau bisnis tuh fit pakai RISE. Mungkin bisa lebih pakai Eisenhower karena mungkin skopnya lebih kecil kayak gitu-gitu sih. Jadi emang tergantung skop bisnisnya lagi sih. Kayak gitu. Oh, jadi pakai rice yang common kayak gitu aja itu sebenarnya udah cukup gitu ya Kak buat deep analysis sama produknya gitu yang mau di development. Bisa bisa satu atau bisa dikombin dengan metode lainnya gitu. Mungkin mau combine pakai misalnya rice mau dikombin sama kano mungkin bisa juga kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan juga sih. Jadi nggak harus saklek pakai rice gitu nggak. Bisa dikombin atau bisa dicampur dikombin atau pakai yang metode lainnya kayak gitu. Jadi nggak harus tergantung gitu sih. Oh, oke deh Kak. Makasih Kak, udah cukup terjawab. Oke, gimana nih teman-teman yang lain? Apakah udah ada pertanyaan nih yang mau disampaikan? Boleh banget nih teman-teman. Kita untuk sesi pertama sesi kali ini ya, bakal nyediain untuk 3 penanya terlebih dahulu nih teman-teman semua. Ini kayak pada ngantuk sih, Fix. Udah nggak sabar kayak kami soalnya ya besok Jumat. Kalau menurut aku sih Kak, karena penjelasan Kak Okta tuh udah detail banget, jadi mereka semua udah paham gitu loh Kak. Makanya sampai nggak ada yang nanya. Gara-gara udah jelas Oke. banget Kak. Mungkin kita tunggu sampai 9.15 kali ya Kak. Boleh. Ini Nanya nih. 9.15. Tapi kalau nggak ada mungkin bisa jump in aja sih ke closing atau conclusionnya gitu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya lagi secara personal juga nggak apa-apa nanti di drop aja ke Oh tim iya Ajak boleh. Jago. Ini juga udah ada LinkedIn ya Kak. Boleh banget yang mau bertanya bisa langsung ke LinkedIn Kak Okta ya Kak ya. Iya, boleh. Bisa. Gitu. Oke deh Kak, Kak Okta kalau gitu di sini tim Jago CM udah menyediakan sedikit kenang-kenangan nih Kak berupa Oke. e-sertifikat nih Kak. Boleh banget. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu kali ya Kak. Boleh. Oke, operator udah siap ya. Oke, aku bantu untuk hitung mundur ya Kak. Ya, 3, 2, 1, cheese. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1, cheese. Oke deh. Mungkin oke. sekarang kita mau foto bareng teman-teman Camps terlebih dahulu ya kali Kak, sebentar. Ayo nih Boleh. teman-teman, on cam yuk untuk foto. Aku tunggu sebentar. Ya, bagi teman-teman yang em, nggak berhalangan gitu ya, aku sangat mengapresiasi nih untuk teman-teman yang bisa on cam. Yuk, yang lain yuk. Oke deh Kak.
Nah, aku bantu hitung mundur. 3, 2, 1. Senyum semuanya. Oke, sekali lagi boleh ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih ya Kak Thank you. sudah menyempatkan Sorry waktunya ya. hadir pada Oke. malam hari ini. Mohon maaf kalau misalnya kadang nggak jelas tadi penjelasannya, karena pertama emang agak kada kurang fokus dan nggak enak badan juga. Aku mohon maaf, tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan lebih lanjut, nanti boleh di drop aja ke tim Ajak Jago ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Boleh Yuk. dan lanjutkan aktivitas berikutnya. Oke, boleh. Thank you. Bye-bye, Menti semua. Selamat malam. Selamat Iya. istirahat. Oke nih teman-teman Jago Cem nih, berikutnya aku mau ngasih informasi mengenai assignment. Jadi teman-teman harus pantau grup WA-nya karena assignment akan diberikan di sana. Lalu sekarang kita mau mengisi form kehadiran dulu nih. Boleh di-share form kehadirannya. Boleh teman-teman screenshot dan langsung isi nanti. Oke, sama aku mau reminder teman-teman semua untuk jangan lupa hadir di next class-nya tanggal 30 Desember jam 9 ya teman-teman. Jangan lupa dimasukin ke Google Calendar, Notion, ataupun physical planner supaya nggak lupa. Oke, 2 minggu lagi nih teman-teman. Jadi aku harap teman-teman makin kompak, terus juga tetap dijaga ya semangatnya. Oke deh, akhirnya sesi malam pada hari ini berakhir juga. Kalau tadi kita diawali dengan berdoa, kita juga tutup dengan berdoa ya teman-teman. Kalau kayak gitu aku izin untuk memimpin doa pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Ada kata cukup untuk berdoa. Makasih ya teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini. Kalian keren-keren banget, udah semangat gitu ya, kayak udah punya grow mindset yang keren banget. Jadi aku pamit undur diri dan see you on the next class.